Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United rupanya pernah mencoba merekrut pemain Paris Saint-Germain Idrissa Gueye di bursa transfer musim panas lalu. Perburuan terhadap pemain berposisi gelandang itu dilakukan sebelum memboyong Cristiano Ronaldo. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer memang membutuhkan kehadiran gelandang baru di musim 2021-2022. Ole Gunnar Solskjaer meminta adanya gelandang pengangkut air baru karena cemas dengan kinerja Nemanja Matic yang sudah uzur. Buruan utama adalah pemain West Ham United Declan Rice. Namun karena harganya kemahalan, MU kemudian berpaling kepada Idrissa Gueye dari Paris Saint-Germain. Manchester United yakin Idrissa Gueye tidak akan kesulitan beradaptasi. Pasalnya, pemain 32 tahun itu sebelumnya sudah pernah bermain di Liga Inggris bersama Aston Villa dan Everton. Gueye sendiri juga menyambut baik ketertarikan MU. Gueye ingin cabut dari PSG karena khawatir terbuang dari tim utama sejak kedatangan Gini Wijnaldum dari Liverpool. Menurut laporan media-media Inggris, MU sudah sempat melakukan beberapa kali pertemuan dan pembicaraan terhadap Gueye, hasilnya positif. Sayangnya transfer Gueye akhirnya tidak terwujud. MU tak dapat mengajukan penawaran resmi karena Matic, Paul Pogba, dan Jesse Lingard bertahan di Old Trafford. Kegagalan mendapatkan Gueye konon meninggalkan penyesalan mendalam pada manajemen klub. Tanpa gelandang bertahan handal, pertahanan MU jadi keropos di awal musim 2021-2022. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update terkini mengenai masa depan Antonio Conte. Ex-pelatih Inter Milan itu dilaporkan kini lebih condong melatih Tottenham ketimbang Manchester United. Fabrizio Romano memberitakan bahwa saat ini situasinya berubah. Conte lebih dekat pindah ke London Utara untuk melatih Tottenham. Tottenham dilaporkan Romano tengah intens mendekati Conte beberapa jam terakhir. Ini dikarenakan Tottenham baru saja memecat Nuno Espirito Santo. Sang manajer dibebas tugaskan usai Tottenham kalah dari MU dengan skor 3-0 di akhir pekan kemarin. Itulah mengapa Tottenham tengah mencoba untuk mencari manajer baru dan Conte dinilai opsi yang paling tepat untuk tim mereka saat ini. Menurut Fabrizio Romano, proses negosiasi antara Tottenham dan Conte sudah berada di level akhir. Saat ini proses negosiasi tengah mendiskusikan mengenai besaran gaji dan juga kontrak jangka panjang di Tottenham. Antonio Conte menurut Fabrizio Romano kini tertarik untuk menerima proposal tersebut dan proses negosiasi ini diyakini bisa kelar dalam hitungan jam. Menurut gosip yang beredar, Antonio Conte sebenarnya lebih ingin menangani Manchester United. Namun karena setan merah menggantungnya, ia akhirnya memilih yang pasti-pasti saja di Tottenham. Sebuah pujian diberikan Victor Lindelof kepada Edinson Cavani dan Cristiano Ronaldo yang menilai dua penyerang gaek itu akan menjadi sosok yang krusial bagi Man United di musim ini. Menurut Victor Lindelof, Cavani dan Ronaldo sudah dikenal sebagai dua penyerang top di eranya. Jadi apa yang mereka tunjukkan saat melawan Tottenham itu menunjukkan bahwa mereka belum habis. Menurut Lindelof, dua striker ini akan menjadi sosok yang krusial bagi MU. Ia percaya keduanya bakal jadi pembeda saat Manchester United sangat membutuhkan mereka. Bek Manchester United Victor Lindelof membeberkan rahasia di balik apiknya performa MU saat menggunakan skema 3 back. Ia menyebut bahwa kunci kesuksesan taktik ini adalah semua pemain harus siap membantu pertahanan. Pada akhir pekan kemarin, Ole Gunnar Solskjaer mengubah formasi MU saat berhadapan dengan Tottenham. Ole yang biasanya memainkan skema 4-2-3-1, mengubah taktiknya menjadi 3-4-1-2 untuk menghadapi The Lily Whites. Taktik itu berhasil bekerja dengan baik karena setan merah mampu menang melawan Tottenham dengan skor yang cukup telak 3-0. Victor Lindelof mengaku senang dengan skema baru yang diterapkan Ole itu. Menurut Lindelof, ada satu kunci di balik kesuksesan MU menang dengan skema 3 back ini.
Ia menilai para pemain MU sangat disiplin dalam bertahan sehingga Tottenham tidak berkutik di laga ini. Lebih lanjut, Lindelof menilai bahwa kunci timnya bisa bertahan dengan baik karena semua pemain MU turut membantu pertahanan. Ia menyebut para penyerang MU juga turun membantu bertahan sehingga pertahanan mereka jadi lebih solid. Manchester United akan bertandang ke Italia untuk menghadapi Atalanta pada matchday keempat grup F Liga Champions 2021-2022 pada Rabu 3 November 2021. Pertandingan UEFA Champions League di Gewiss Stadium ini dijadwalkan kick-off pada pukul 3 pagi. Pada matchday ketiga yang merupakan pertemuan perdana mereka, MU meraih comeback win 3-2 atas Atalanta di Old Trafford. Atalanta unggul 2-0 di babak pertama lewat gol-gol Mario Pasalic pada menit 15 dan Merih Demiral pada menit 28. Tapi MU bisa membalikkan keadaan melalui gol-gol Marcus Rashford pada menit 53, Harry Maguire menit 75, dan Cristiano Ronaldo menit 81. Setelah kemenangan itu, MU dibantai Liverpool 0-5 di Liga Inggris. Sang manajer Ole Gunnar Solskjaer pun diterjang isu pemecatan karena MU kalah 5 kali dalam 9 pertandingan terakhirnya waktu itu. Namun kemenangan tandang 3-0 atas Tottenham akhir pekan kemarin yang didapat lewat gol-gol Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, dan Marcus Rashford sedikit mengurangi tekanan pada Red Devils. Duet Ronaldo dan Cavani yang terbukti ampuh untuk menggilas Tottenham kemungkinan besar akan kembali diandalkan oleh Ole Gunnar Solskjaer saat melawan Atalanta. Atalanta sendiri tidak terkalahkan dalam 3 laga mereka di Liga Italia setelah takluk dari MU pada matchday ketiga. Atalanta seri 1-1 dengan Udinese, menumbangkan Sampdoria 3-1, dan akhir pekan kemarin imbang 2-2 dengan Lazio. Atalanta nyaris kalah dari Lazio tapi selamat berkat gol-gol Dufan Zapata pada menit 45 dan Martin Deron pada menit 90+4. Ini bisa jadi sebuah peringatan bagi MU bahwa Atalanta tidak akan mudah dikalahkan. MU saat ini memimpin klasemen dengan 6 poin sedangkan Atalanta cuma terpaut 2 poin di peringkat ketiga. Persaingan dengan Villarreal dan Young Boys masih cukup terbuka. MU membutuhkan kemenangan di Bergamo jika ingin mengukuhkan posisi di puncak. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, diragukan bakal bermain pada duel melawan Manchester United akhir pekan nanti. Sebab De Bruyne mungkin akan dihukum oleh Pep Guardiola lantaran performa yang menurun. Kevin De Bruyne kesulitan mendapatkan performa terbaiknya pada awal musim 2021-2022. Pemain asal Belgia itu baru mencetak 3 gol dan 1 assist dari 12 laga yang sudah dimainkan di semua ajang sejauh ini. Catatan itu dianggap belum cukup bagus untuk pemain selevel Kevin De Bruyne. Manajer Pep Guardiola pun dikabarkan siap mengambil tindakan atas situasi yang terjadi pada pemain dengan gaji paling mahal di City itu. Sportmall melaporkan jika Guardiola tidak menggaransi De Bruyne akan bermain pada laga melawan United akhir pekan nanti. Kevin De Bruyne mungkin akan memulai laga dari bangku cadangan jika tidak memberi kesan bagus pada waktu yang ada. Akhir pekan lalu saat Man City kalah dengan skor 2-0 dari Crystal Palace, Kevin De Bruyne hanya bermain selama 59 menit. Dia digantikan John Stones. De Bruyne juga tidak bermain penuh saat City disingkirkan West Ham dari Carabao Cup. Donny van de Beek membuat keputusan besar baru-baru ini. Van de Beek mengganti agen untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi. Musim panas kemarin sebenarnya Van de Beek sudah berada di pintu keluar Old Trafford. Kabarnya dia hampir pindah tapi batal karena alasan yang tidak jelas. Diduga ada pengaruh agen yang mengubah keputusan Van de Beek di detik-detik terakhir. Sebab itu Van de Beek diyakini ingin segera pindah. Gelandang Belanda ini mungkin sudah dibuat frustasi dengan sikap Ole Gunnar Solskjaer yang jarang memberinya menit bermain. Van de Beek merekrut agen baru, Ali Dursun, yang juga mewakili Frenkie de Jong. Mengutip dari Sport, Barca sudah lama mengamati perkembangan dan pergerakan Van de Beek. Ada kemungkinan besar Van de Beek meninggalkan MU pada Januari 2022 nanti. Perubahan agen Van de Beek juga membantu Barca. Mereka sudah pernah bekerja dengan Dursun sebagai wakil de Jong. Barca mungkin bisa lebih memanfaatkan kemampuan Van de Beek untuk membantu lini serang.
Di Ajax, Van de Beek pernah menorehkan total 41 gol dan 34 assist dalam 175 pertandingan. Melihat situasi finansial Barca sekarang, kemungkinan Van de Beek akan bergabung dengan status pinjaman terlebih dahulu. Newcastle United menurut laporan Give Me Sport sudah mantap merekrut Jesse Lingard dalam waktu dekat. Gelandang MU disebut siap direkrut pada bursa transfer Januari 2022. Ketertarikan Newcastle United memboyong Jesse Lingard dari Manchester United tidak terlepas dari proyek jangka panjang mereka. Klub berjuluk The Magpies itu memiliki dana transfer melimpah seiring kehadiran pemilik baru asal Arab Saudi. Newcastle United dikaitkan dengan sejumlah pemain bintang untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Jesse Lingard dianggap sebagai satu di antara target potensial dari Newcastle United. Jesse Lingard menjalani masa-masa sulit di MU. Pemain asal Inggris itu gagal menembus skuad inti Setan Merah. Jesse Lingard baru mencatatkan 154 menit bermain untuk Manchester United di berbagai ajang musim ini. Jumlah tersebut dikumpulkan Lingard melalui 8 pertandingan. Bila mampu mengamankan jasa Jesse Lingard dari Manchester United, maka Newcastle United mendapatkan pemain multi talenta. Pemain 28 tahun itu bisa dimainkan sebagai pemain sayap kiri dan kanan, gelandang serang hingga penyerang. Jesse Lingard merupakan pemain asli binaan Akademi Man United. Lingard menembus skuad inti Manchester United sejak 2011. Namun pada awal-awal karirnya Lingard harus mengalami banyak masa peminjaman. Sejauh ini Lingard sudah pernah dipinjamkan ke Leicester City, Birmingham City, Brighton and Hove Albion, Derby County hingga West Ham United. Adapun penampilannya bersama MU mencapai 218 pertandingan. Jesse Lingard sukses mencetak 35 gol dan 21 assist. Mantan bos Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, menyarankan Manchester United untuk merekrut Roy Keane guna membantu Ole Gunnar Solskjaer yang tengah kesulitan di klub. Harry Redknapp menganggap Ole Gunnar Solskjaer saat ini membutuhkan bantuan. Dia menilai staf kepelatihan yang dimiliki Ole Gunnar Solskjaer masih kurang bagus. Harry Redknapp menilai mantan kapten Setan Merah Roy Keane bakal jadi tambahan yang bagus untuk staf kepelatihan Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford.